Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ferdi Utama. Jadi di sini saya ingin men-sharing, mereview sebuah buku karya oleh Brian Tracy yang judulnya The Psychology of Selling. Jadi buku ini dibuat oleh Brian Tracy. Brian Tracy adalah motivator ya, motivator asal Amerika, dimana di saat tahun ini ya, umur Brian Tracy ini sudah mencapai 90, tetapi Brian Tracy ini masih mampu berkeliling negeri untuk memberikan pencahayaan untuk kita. Yang pertama disampaikan oleh Brian Tracy di buku ini, dan ini sebagai motivasi bagi kita yang bekerja di bidang sales. Jadi di dunia ini, kalau Fortune menyebutkan bahwa 500 CEO yang sukses berasal dari orang sales. Nah ini sangat bertolak belakang dengan kita di Indonesia. Pada umumnya pelaku usaha memandang sales itu sebagai suatu bidang yang marginal, digaji rendah, dan diapresiasikan dengan sangat rendah pula. Berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika. Di Amerika itu sales itu memiliki peran yang sangat penting kedudukannya oleh perusahaan. Makanya di Amerika sales itu digaji tinggi dan diapresiasikan pula dengan sangat tinggi oleh perusahaan. Nah, dan di buku ini dijelaskan bahwa Tracy mengatakan bahwa posisi selling itu adalah posisi yang sangat penting di sebuah perusahaan. Mengapa? Contoh, kalau di sebuah perusahaan membuat suatu produk atau inovasi baru, sementara perusahaan tersebut tidak ada yang bisa melakukan selling atau penjualan, maka ya udah tamat gitu. Ya udah tamat, inovasinya tamat, produknya juga tamat gitu. Mau apa lagi gitu. Jadi makanya posisi selling itu sangat penting. Sangat penting peranannya dalam sebuah perusahaan. Nah, mungkin di Indonesia ini mulai harus berpikir peranan sales ini, dan juga mulai harus dikalkulasikan, mulai harus diperhitungkan. Nah, selling ini kan tidak mudah dan tidak juga sulit juga sebenarnya kalau tahu ilmunya. Nah, di buku ini menurut Tracy menyebutkan hal pertama yang harus dilakukan oleh sales itu adalah memahami dulu aspek psikologinya. Itu paling penting menurut Tracy. Pertama, dari sisi aspek sales, aspek sebagai seorang sales, dan juga nanti sebagai seorang konsumen atau pembeli bagi seorang sales secara pribadi. Kata Tracy harus memahami sebenarnya target atau obsesi dia apa gitu. Kalau dia bekerja di dunia sales, orientasi dia mau apa, target dia mau apa, dan motivasi apa itu, motivasi apa itu dulu yang harus didefinisikan di awal menurut Tracy. Yang kedua yang harus diketahui juga, sales yang baru masuk itu adalah melawan ketakutan yang ada di dalam pikirannya. Seorang sales, dan pada umumnya seorang sales ketika baru memulai karir di bidang sales itu akan sangat takut dengan yang dinamakan
target. Yang namanya sales itu adalah pekerjaan yang memang target. Sebenarnya di dunia pekerjaan lain juga ada target. Cuman lagi-lagi ini dan membawa dalam sebuah frame, sebuah alam bawah sadar yang menjadikan banyak orang takut karena target gitu. Dan target ini biasanya karena terjadi penolakan. Sales juga takut atau khawatir dengan penolakan karena masalah terbesar sales yaitu penolakan. Namun kata Tracy di buku ini bahwa penolakan di dunia selling atau sales itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Orang ditolak ya udah, kata Tracy. Dan itu bukan penolakan terhadap pribadi teman-teman, pribadi Anda. Penolakan itu karena bisa jadi karena pembeli tidak cocok dengan produk Anda. Pembeli tidak ada cukup uang untuk membeli produk Anda. Maka terjadi penolakan di situ. Dan kata Tracy, jangan sekali-kali Anda takut dengan penolakan. Dan penolakan itu sangat lumrah. Menurut saya ada titik-titik yang membuat kita takut. Katakanlah seorang pelaut, dia akan takut dengan namanya gelombang atau ombak. Gelombang. Padahal gelombang itulah yang membawa dia ke samudra, ke lautan-lautan luas. Ketika dia bisa berdamai dengan gelombang, disitulah dikatakan seorang pelaut yang sukses. Begitu juga dengan sales. Ketika sales bisa berdamai dengan ketakutan untuk penolakan, disitulah awal sukses sebagai seorang sales. Yang ketiga dari buku Tracy ini yang perlu diperhatikan adalah tentang jam terbang atau pengalaman. Jadi seorang sales itu harus terus belajar, harus terus melakukan observasi terhadap yang dia lakukan itu yang dilakukan oleh seorang sales. Juga terus belajar dan jam terbang. Belajar dan jam terbang itu sangat penting untuk seorang sales karena dari jam terbang dan belajar itu akan menciptakan sebuah kemahiran dalam menjual sebuah produk yang kita jual. Yang keempat, istilah Tracy di sini cara Columbus. Cara Columbus ini begini. Hal yang harus dihindari dari seorang sales itu cara Columbus. Jadi Columbus datang dari Eropa menuju India, targetnya itu, tapi sebenarnya Columbus ini tidak tahu India itu di mana. Dan ketika dia melakukan pelayaran, dia terdampar di Pulau Amerika. Dia nggak tahu dia sedang di mana, di pulau mana, di belahan bumi dari bagian mana. Dia nggak tahu. Itu kalau bisa, kata Tracy, harus dihindari oleh seorang sales. Jadi penjelasannya begini. Jangan sampai seorang sales datang kantor di pagi hari, dia bingung mau ngapain, mau kemana, mau targetnya hari itu apa, dan mau ketemu siapa, dan mau ngapain gitu. Seorang sales jangan seperti Columbus, kata Tracy. Dia harus paham, punya target hari itu, mau ngapain. Itu yang disampaikan oleh Tracy dalam buku ini. Nah, ada 4 poin tersebut yang menurut saya yang menjadi poin penting dalam buku ini, buku dari karya Tracy ini. Jadi memahami seseorang
memahami seorang sales secara pribadi dan juga seorang pembeli. Nah, untuk seorang pembeli ini harus dipahami, kata Tracy, ketika kita ketemu seorang klien atau sedang melakukan prospek yang harus diperhatikan adalah tentang siapa yang mau kita ajak ngomong. Itu harus paham benar dan harus tahu latar belakangnya, minimal begitu. Jadi di buku ini saya rekomendasikan karena sangat cocok sebagai referensi oleh seorang sales, terutama yang baru memulai karir sebagai sales, karena buku ini mengkaji ilmu-ilmu psikologi penjualan. Karena proses penjualan itu sendiri menurut saya proses psikologi yang sangat kental. Karena kita berhubungan dengan manusia. Memahami manusia berarti harus memahami ilmu psikologi. Ilmu psikologi dan selling tercantum di buku ini, karya dari Brian Tracy.